ketika kamu terus-terusan memberikan kata-kata negatif, punishment buat diri sendiri, kamu coba sadari, betulkah itu membantu kamu untuk menjadi lebih baik atau justru bikin kamu tambah pesimis? Namanya juga hidup, pasti ada aja masalah. Nah, ketika lagi gagal, seringkali muncul nih perasaan yang sangat menyakitkan. Dan seringkali juga muncul suara-suara dalam diri yang menyampaikan kata-kata negatif. Yang akhirnya justru menambah sakit yang dirasakan. That's why di episode ini kita bakal bahas tentang the art of self-compassion. Gimana sih cara kita bisa menyayangi diri sendiri, dan kenapa itu penting? Bersama dengan psikolog Hilmi Hakim. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya? Andre. Puji syukur baik kabarnya. Mantap. Thank you banget Mas Hilmi untuk waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini tentang self-compassion. Ini cukup menarik sih. Boleh tahu nggak Mas, apa tuh yang membuat Mas tertarik untuk bahas tentang self-compassion? Sebetulnya yang bikin tertarik adalah banyak dari kita, termasuk saya juga sih dulu ya, gitu, ketika sedang menghadapi suatu permasalahan, kegagalan, terus juga menghadapi sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, itu kan painful ya, itu rasanya sakit gitu. Tapi justru kita menambah rasa sakit itu dengan kata-kata yang gak menyenangkan ke diri sendiri gitu. Kita nyampein kalau kita bodoh lah, kalau kita gak berharga, kita kurang ini, kurang itu, kita gak capable dan sebagainya. Pada akhirnya justru itu bikin tambah sakit, dan ngubah persepsi kita, atau mungkin memperburuk persepsi kita ke diri sendiri gitu. Kita jadi ngerasa semakin kita ngerasa kalau kita semakin gak berharga dan akhirnya pesimis gitu. Jadi yang bikin saya tertarik adalah mengubah cara pandang itu gitu ya ke diri sendiri. Kita ubah cara kita nge-treat diri sendiri jadi lebih compassionate gitu. Jadi lebih memberikan kasih sayang ke diri sendiri, supaya rasa sakit yang tadi muncul tuh gak ditambah dengan rasa sakit yang kita buat sendiri gitu sih. Ya aku pun juga nggak tahu ya, mungkin ini termasuk dalam itu atau enggak, tapi aku sering kayak kalau lagi ada masalah nih gitu kan, masalahnya sama orang lain gitu, karena sering kayak aduh ya emang gue nggak pintar lah handling orang gitu. Nah itu masuk ya Mas ya? Oke, itu memang sebetulnya seringkali otomatis terjadi sih. Terjadi. Dan terjadi pada banyak orang juga, Andre. Termasuk saya juga kadang-kadang kayak gitu. Tiba-tiba muncul pikiran bahwa memang kayak aku memang gak capable deh. Emang aku tuh gak bisa ini, gak bisa itu gitu. Cuma yang perlu diubah memang tadi, jangan sampai diterusin gitu. Kita ubah cara nge-treat diri kita gitu. Ya karena aku terusin mau sampai kapan gitu kan. Mau sampai kapan gak bisanya gitu kan. Kalau boleh tahu mungkin dari Mas sendiri gitu ya, itu kenapa sih orang itu punya pikiran seperti itu? Timbul dari mana itu? Oke, gini, sebetulnya kebiasaan untuk memberikan kritikan tajam ke diri sendiri, mungkin itu ya termnya gitu. Itu ada yang tajam banget soalnya. Ada yang tajam banget gitu ya. Atau bahkan sampai ngasih punishment fisik juga ada kan. Orang-orang yang self injury gitu. Ada orang-orang yang self injury kan dia punish diri sendiri gitu. Melukai diri sendiri itu karena bentuk punishment buat dirinya sendiri. Itu bisa jadi kita pelajari dari lingkungan. Ini disclaimer ya gitu untuk kita dan untuk yang dengerin nanti gitu. Ini bukan untuk kita jadinya membenci orang-orang yang membentuk kita gitu, tapi kita untuk supaya bisa lebih aware sebetulnya pola ini tuh muncul dari mana sih gitu, dan seperti apa polanya dan gimana caranya ngubah pola itu. Misal kayak gini, lingkungan pertama yang kita hadapi itu kan keluarga ya sebetulnya, orang tua, kakak dan sebagainya. Itu mungkin ada satu titik dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kesalahan, itu kita diberikan punishment berupa kata-kata yang buruk, berupa
labeling, judgment, kayak wah kamu tuh emang nggak bisa apa-apa, kamu tuh nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Yang pada akhirnya secara nggak sadar mungkin kita jadinya percaya gitu bahwa kita memang nggak bisa apa-apa dan nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu, nggak akan bisa ngelakuin itu gitu. Seperti itu, dan pada akhirnya karena kita mencontoh dari lingkungan, akhirnya kita secara nggak sadar kita berikan ke diri sendiri ketika kita lagi melakukan kesalahan gitu. Makanya ketika kita tahu bahwa itu sebetulnya nggak baik buat kita, nggak bagus gitu, itu justru malah menambah rasa sakit kita. Kita perlu ubah itu caranya gitu. Tidak dengan mengkritik diri sendiri secara tajam gitu ya, tidak membangun kritikannya gitu, tapi lebih dengan belas kasih sayang gitu. Kalau menurut Mas sendiri kenapa sih perlu dengan belas kasih gitu? Oke. Kenapa perlu dengan belas kasih? Karena gini, Dre. Kau pernah nggak ada di satu posisi di mana kamu lagi down, lagi jatuh banget gitu. Terus ada seseorang yang nolong kamu? Oh, pernah. Oh, sering. Aku sering. Sangat bersyukur lah ya. Yeah. Oke. Apa yang dirasakan? Happy sih, happy banget sih. Iya. Okay. Merasa apa ya? Aku sama adekku gitu tuh. Oke. Ya, kita saling bantu sih. Yang dirasain adalah ya, oh ternyata gue gak buru-buru amat toh. Gitu. Satu tuh, ya kan. Terus berarti apa yang gue rasain tuh ada benernya gitu. Gue gak gila gitu. Dua, validasi berarti itu ya. Sama ada perasaan disayang ya sih, dipedulikan. Oke. Ada perasaan sayang, ada perasaan dipedulikan. Kerasa nggak kalau itu membuat rasa sakitnya jadi berkurang? Oh jauh banget. Jauh ya? Jauh banget. Oke. Iya. Iya, itu menarik sih ya. Jauh banget sih, jauh berkurang sih. Ya. Rasa sakitnya jauh lebih berkurang. Terus kita ngerasa nggak sendirian. Betul nggak? Betul. Kita ngerasa nggak sendirian, dan ketika kita dapat kasih sayang dari orang lain itu, rasanya ada yang support kita, ada yang ngefasilitasi kita. Betul. Ya betul. Gitu. Begitu juga sebetulnya self compassion. Ketika kita ngasih ke diri sendiri, kita justru jadinya nggak jatuh dalam lubang pesimisme yang biasanya dibentuk dari negative self talk tadi ya. Gitu, kita terus-terusan menganggap bahwa diri kita nggak berharga, terus akhirnya kita jadi pesimis karena di kepala kita terus-terusan kita berpikir bahwa ya kita nggak berharga gitu. Kita ubah dengan tadi ya, menyayangi diri sendiri tadi. Pada akhirnya kita jadi lebih termotivasi untuk kalaupun saya memang lakuin kesalahan, saya memang punya kekurangan, apa yang bisa dilakukan dengan kesalahan ini gitu? Apa yang bisa diperbaiki dari kesalahannya? Kalau ini kekurangan yang sebetulnya bisa diimprove, gimana cara improve-nya? Jadi kita facilitate diri sendiri dan jadi supporter buat diri sendiri. Sebetulnya saya juga punya pengalaman pribadi Sindre soal ini. Boleh gitu. Ini nggak apa kan ya kita bahas di sini ya? Boleh banget. Boleh ya. Oke. I'm sure bakal menguatkan. Oke. Jadi yang perlu teman-teman tahu nih ya, sebagai psikolog juga nggak sempurna. Kita semua manusia sama. Gitu. PJM. Psikolog juga manusia. Psikolog juga manusia. Oke. Iya, kayak gitu Ndre. Pengalaman saya waktu jadi psikolog pertama kali, itu saya baru lulus dinyatakan sebagai psikolog tapi belum punya kerjaan. Terus belum punya penghasilan tetap sendiri. Terus ketika buka sosmed, banyak rekan-rekan saya yang udah jadi psikolog dan mungkin jam terbangnya udah lebih tinggi dari saya saat itu terpampang gitu loh di media sosial. Sebagai manusia pada akhirnya ada perasaan iri, pasti ada rasanya painful gitu, terus jadi mempertanyakan diri sendiri gitu, apakah aku nggak capable ya, apakah aku kurang ya, apakah aku emang nggak akan bisa nih sukses gitu. Pikiran itu terus muncul, terus akhirnya jadi keyakinan sempat waktu itu gitu. Keyakinan dalam artian gini, jadi saya sering ngomong ke diri sendiri kalau ya kamu tuh emang nggak bisa apa-apa, kalau kamu tuh nggak bisa gini, nggak bisa gitu dan sebagainya. Itu dampaknya adalah justru saya jadi pesimis saat itu. Jadi narik diri dari opportunity yang sebetulnya muncul tapi jadi nggak kelihatan gitu, karena pesimis tadi ngelihat diri sendiri itu worthless gitu. Tapi pada satu titik pada akhirnya saya sadar bahwa sebetulnya apa yang saya lakukan waktu itu justru menambah rasa sakit
gitu, menambah rasa sakit yang saya rasakan saat itu. Dan di saat yang sama, sebenarnya kakak saya psikolog juga ya, kakak saya psikolog juga, tapi dia psikolog anak. Dia ngasih buku dari Kristen Neff tentang self compassion tadi, gitu. Terus saya sadar bahwa oh iya, yang selama ini saya lakukan justru malah memperparah keadaan, dan saya nggak being empathetic ke diri sendiri, gitu. Waktu kerja praktek sama teman-teman sama klien gitu, saya bisa empati, saya bisa bantu, tapi kok ke diri sendiri enggak, gitu. Itu yang kadang-kadang kita juga lupa gitu, bahwa kasih sayang itu bukan hanya buat orang lain, tapi buat diri sendiri juga. Ketika kita punya kasih sayang buat diri sendiri, kita juga punya kasih sayang buat orang lain, gitu. Pada akhirnya saya coba untuk bertanya ke diri sendiri gitu loh, apa sih yang kamu rasain, apa sih yang kamu pikirin soal ini, apa sih yang kamu mau. Oke, kalau belum siap nggak apa-apa, coba cari cara untuk bisa mengurangi rasa sakitnya. Karena saya seneng ngelukis ya, jadi saya tumpahkan si perasaan itu ke lukisan. Terus saya olahraga, setelah lebih tenang, saya juga belajar teknik relaksasi nafas dan sebagainya. Setelah lebih tenang, saya coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu yang saya rasakan tuh sebetulnya sedih. Yang saya rasakan tuh sebetulnya kecewa sama diri sendiri. Itu lalu apa yang bisa dilakukan nih supaya ini bisa lebih baik? Oke, coba deh nanti kalau ada opportunity baru ambil. Akhirnya saya coba ambil tuh opportunity-nya. Waktu itu saya opportunity-nya adalah ngisi webinar, tapi ternyata langsung 600 orang. Gitu, langsung 600 orang, dan itu banyak banget kan. Saya tuh cemas banget saat itu. Tapi saya mencoba untuk kayak bikin diri saya yang satu lagi untuk nanya ke diri saya gitu. Kayak apa yang kamu cemaskan? Materinya kah? Atau kemampuan kamu dalam menyampaikan sesuatu kah? Atau apa? Gitu. Kalau segi materi bisa nggak? Bisa. Kalau dari segi mengkomunikasikan sesuatu, kamu oke nggak? Oke. Gitu. Ya udah, kamu coba dulu aja. Kalau misalnya gagal, nanti kita coba cari kekurangannya di mana, improve. Gitu. Kalau misalnya kamu tanggap ya, Andre ya, itu sebetulnya ada proses saya memfasilitasi dan memberikan support buat diri sendiri. Betul. Jadi self compassion atau kasih sayang ini bukan hanya bentuknya tender dalam artian kayak kita lembut memberikan kasih sayang ke diri sendiri, tapi juga mendorong diri kita untuk mencapai apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Gitu. Itu sih personal story-nya ya sebenarnya. It's a really great personal story. Thank you banget, Mas. Aku juga pengen nanya satu hal yang terkait sama ini sih. Kan mungkin kalau aku kan sama adikku gitu ya. Aku beruntung punya adik gitu ya. Punya adik yang akur juga gitu kan. Kalau dari Mas Hilmi, Mas juga beruntung ada kakak ya kan. Dan juga dari Mas sendiri gitu. Apakah bisa tuh? Ya jawabannya bisa gitu ya. Kayak di split diri sendiri, di split gitu kan. Kayak di split, bukan di split gimana ya, cuma menjadi teman baik untuk diri sendiri. Kayak menjadi sahabat untuk diri sendiri. Emang bisa itu ya? Oke. Bisa ya. Bisa ya. Gimana caranya itu, Mas? Oke. Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan, Indre. Kita coba jawab ya. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, kalau kamu lagi menghadapi temen yang kamu sayang banget, sahabat yang kamu sayang banget, atau adik kamu yang kamu sayang, mereka lagi dalam kondisi yang sedih, merasa gagal, merasa kurang dalam hidup, biasanya apa yang kamu lakukan? Kata-kata apa yang kamu berikan ke mereka? Aku tanya sih, how do you feel? How do you feel? Exactly itu. Oke. Sudah bilang itu kan, apa misalnya, a failure. Ada pernah tuh, like a failure. Aku tanya terus aja gitu, kayak gimana failure-nya. Dengerin sih, I think itu penting banget sih, dengerin sih. Aku nggak sugarcoat tapi, aku nggak sugarcoat apa, karena itu nggak works tuh, sugarcoating kan. Dan dia cukup logis juga orangnya, jadi pasti nggak works. Ya. So fokus ke dengerin sih, terus udah lega, aku bakal bilang biasanya kayak it's okay, karena masih ada kesempatan selanjutnya. Itu sih. Oke. Jadi being a good listener, notice sama
suffering yang mungkin dirasakan sama adik kamu ya. Aku nggak ketawa-tawa obviously, ya kan. Aku atentif gitu kan, validasi apa yang dirasain gitu. Being empathetic juga kan, berarti ngasih afirmasi, validasi. Itu yang kamu berikan kan ketika orang-orang terdekat kamu sedang lagi ngerasa low. Tapi kalau misalnya sekarang kita ubah pertanyaannya, ketika kamu yang sedang ada di posisi itu, kamu yang lagi low, kamu yang lagi mengalami suatu kesulitan, kesusahan, merasa kurang, melakukan kesalahan, biasanya apa yang muncul di pikiran atau apa yang dilakukan ke diri sendiri? Wah iya, it's a very good question ya Mas ya. Aduh, ya itu tuh responnya tuh. Sering banget begitu sih Mas, jujur aja sih. Kayak aduh puyeng men, aduh pusing, aduh gitu. Sering banget sih kayak menghela nafas gitu. Ya, I guess saya perlu self compassion lebih ya. Dan kayaknya banyak orang juga gitu gak sih? Ya, responnya ya gitu. Memang kebanyakan dari kita ketika sedang menghadapi permasalahan kayak gitu, respon pertamanya adalah ya gitu. Ya gue kurang ini nih, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu gitu ya. Responnya kayak gitu. Aku sebenarnya nggak ada yang actively bilang begitu. Nggak ada. Cuma ya begitu tuh kayak. Jadi nggak ada support juga gitu. Nggak negatif, cuma di netral, nol. Di netral. Sebetulnya dengan bentuk menghela nafas, terus kayak diem dulu, itu nggak apa-apa banget Ndre. Gitu, itu sebetulnya bentuk bahwa kita sedang mencoba untuk merasakan rasa sakit yang kita rasakan kan. Gitu, kita sedang berusaha untuk accept. Yang jadi permasalahan adalah banyak orang yang ketika sedang dalam kondisi seperti itu, yang mereka lakukan justru ngasih kritikan ke diri sendiri. Dan kritikannya itu kritikan yang tajam, yang menyakitkan gitu, tambah sakit justru jadinya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang denger podcast ini, ketika menjawab 2 pertanyaan tadi ternyata jawabannya berbeda. Kalau ke orang lain being empathetic, tapi kalau misalnya ke diri sendiri justru malah harsh gitu. Jadinya ya menyerang gitu ke diri sendiri. Ini berarti kita perlu menumbuhkan self compassion kita lebih lagi. Gitu. Kenapa? Kok ke orang lain bisa baik, bisa menunjukkan respon yang empathetic, tapi kok ke diri sendiri enggak? Gitu. Sebetulnya memang langkah pertama dari self compassion ini adalah ya sadar dulu kalau kita lagi suffering, kalau kita lagi sedang menghadapi permasalahan dan itu menyakitkan. Kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita nggak sadar bahwa orang itu lagi butuh bantuan kan. Kalau orang itu nggak lagi merasakan sakit gitu. Kalau kita nggak notice ya gimana kita mau bantu gitu. Makanya yang pertama kali perlu dilakukan adalah notice apa sih yang dirasakan, apa sih yang terjadi saat ini. Jadi tidak suppress itu tidak menekan ya. Si emosinya, si pengalamannya tidak ditekan tapi diterima gitu, bahwa saya sedang merasakan sakit gitu, sedang merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang diberikan ke diri sendiri, kayak kamu kenapa, apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan saat ini sebetulnya adalah bentuk self kindness. Dari self compassion ini ada beberapa komponen, ada 3 komponen ya yang membangun gitu. Menurut Kristin Neff ini ya, dia adalah sosok yang membuat si teori tentang self compassion ini. Gitu. Yang pertama adalah self kindness. Self kindness tadi memberikan kasih sayang, memberikan perlakuan baik ke diri sendiri. Gitu. Tanyakan ke diri sendiri. Terus kalau misalnya kita lagi butuh istirahat dari permasalahan tersebut, ya istirahatlah. Nggak apa-apa. Gitu. Berikan waktu dan ruang buat diri kita untuk merasakan, untuk menerima si permasalahan dan perasaan tadi. Itu self kindness. Yang kedua yang penting juga adalah common humanity. Gitu. Pernah dengar nggak Andre? Common humanity. Belum pernah. Cuma aku boleh menebak gak? Boleh. Apa tuh? Kita semua manusia. Kita semua ya ada PA-nya lah. Ada konyolnya lah. Yeah. Ada yang bisa ditertawakan bareng-bareng mungkin ya. Gak tahu ya begitu. Sebetulnya benar.
Common humanity adalah kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kita semua sebetulnya manusia tuh sama. Kita merasakan emosi, kita merasakan sakit, kita nggak ada yang sempurna sama sekali di dunia ini tuh nggak ada orang yang sempurna ya. Gitu. Seringkali kita mengejar kesempurnaan. Ini juga sebetulnya alasan kenapa orang bisa jadinya mengkritik diri sendiri secara tajam tadi, secara harsh tadi ya gitu. Kita punya kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita tentu ya. Dan mungkin selama proses perkembangan kita dari lahir sampai sekarang, kita belajar bahwa menjadi sempurna adalah satu-satunya cara untuk memenuhi hal tersebut. Jadi kita harus pleasing others, kita harus memenuhi ekspektasi orang lain, padahal enggak. Ya seperti itu gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita berpikir bahwa menjadi sempurna adalah suatu keharusan, kita jadinya obses. Kita jadi terobsesi untuk jadi sempurna. Semakin kita terobsesi menjadi sempurna, kita jadi makin sulit mentolerir kekurangan dan kesalahan kita. Sehingga ketika kekurangan dan kesalahan tadi muncul, jadinya painful banget. Jadinya sakit banget. Dan mungkin selama proses kehidupan kita belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan tadi, kita diberikan punishment misalnya gitu. Sehingga kita ngasih punishment ke diri sendiri. Dalam bentuk kritikan-kritikan tadi, kritikan-kritikan yang sebetulnya tidak membangun ya. Itu atau ekstrimnya tadi, self-injury atau menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Dan bayangkan kalau ini terus-terusan terjadi, kita akan semakin yakin bahwa kita adalah orang yang gak berharga gitu. Setiap kali kita dihadapi suatu opportunity yang sebetulnya bisa membuat kita berkembang ya, itu justru malah kita jadinya menghindar dari sana karena kita merasa kita nggak bisa menghadapi itu. Pada akhirnya pandangan kita terhadap dunia pesimis, bisa muncul tuh jadinya permasalahan eksistensial. Dalam artian permasalahan eksistensial tuh kayak kita mempertanyakan, untuk apa lagi hidup, untuk apa lagi aku berjuang, untuk apa lagi aku berusaha gitu. Pada akhirnya jadinya keinginan untuk hidupnya terus berkurang gitu. Makanya ini yang juga perlu kita perhatikan, bagaimana kita treat ourselves ya gitu. Tadi menarik banget sih. Aku nggak pernah mikir existential crisis dari lensa itu sih. Ya I guess itu ya bibit-bibit orang yang nggak mau hidup lagi ya karena dia mempertanyakan buat apa hidup lagi. Gitu. Makanya itu yang perlu kita sadari ya Andre ya, bahwa nggak ada orang yang sempurna. Dan kita melakukan kesalahan pun wajar karena ya semua orang juga melakukan kesalahan. Semua orang merasakan emosi. Kecuali ya memang ya mungkin terganggu ya. Dalam artian gini, kita kan di otak kita tuh ada yang namanya limbic system ya Andre. Limbic system tuh bagian otak yang mengelola emosi. Gitu. Itu bengkeroknya? Bukan bengkerok. Justru si limbic system itu bantu kita juga untuk termotivasi melakukan sesuatu. Penting. Gitu. Nah, jadi semua orang di otak punya limbic system. Jadi semua orang pasti merasakan emosi gitu. Jadi kita nggak sendirian dalam merasakan emosi tersebut. Tapi mungkin beda aja konteksnya, beda kegagalannya. Kalau misalnya satu orang ini mungkin kegagalannya di pernikahan, atau orang lain ada yang kegagalannya di pacaran, ada yang kegagalannya di pekerjaan gitu. Semua orang juga pernah pasti ngalamin kegagalan. Mau presiden, mau artis, mau penyanyi, mau YouTuber, pasti pernah ada di posisi itu. Gitu. So nggak apa-apa kalau misalnya memang sedang melakukan kesalahan gitu ya. Oke, yang penting belajar dari kesalahan itu apa ya yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dilakukan gitu. Itu tadi kita lagi bahas common humanity ya. I think it's also very important untuk kayak di note bahwa itu sesuatu yang juga mempersatukan gitu. Fakta bahwa kita semua manusia yang pasti pernah gagal, pasti pernah terpuruk gitu. Kayak gitu. Itu ya memang dengan kita tadi benar banget apa yang kamu bilang bahwa itu mempersatukan kita sebagai manusia. Karena menurut teori ini common humanity itu lawannya isolation. Kita merasa terisolasi dari orang lain. Gitu. Kita merasa berbeda gitu. Paling nggak beruntung, nggak beruntung, paling sedih, paling marah, paling takut, paling kecewa. Padahal banyak orang yang mungkin merasakan apa yang kita rasakan juga. Gitu.
Tapi nggak terlihat aja. Gitu. Tapi nggak terlihat aja. Gitu sih. Itu common humanity. Okay. Mungkin ada lagi Mas? Ada lagi. Sebetulnya satu lagi yang terakhir adalah mindfulness. Gitu. Mindfulness itu sebetulnya ada yang bilang kalau mindfulness ini being here and now gitu ya. Berada di saat ini dan sekarang gitu. Tapi ada juga term yang menjelaskan bahwa sebetulnya mindfulness itu adalah kita sadar terhadap permasalahan yang lagi kita hadapin tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurang-urangkan. Gitu. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi menghadapi satu permasalahan, masalahnya satu nih. Tapi ketika kita pikirin terus, jadinya kemana-mana masalahnya. Mungkin masalahnya awalnya sama pacar, misalnya gitu. Kita emosi, kita kesel sama pacar karena pacar kurang perhatian saat itu, misalnya gitu. Terus akhirnya jadinya masalahnya kemana-mana nih. Kita jadi marah ke orang tua, kita jadi marah ke teman gitu, kita jadi ingat-ingat permasalahan yang lain ketika kita mungkin diabaikan sama yang lain saat itu gitu. Akhirnya ke mana-mana. Itu sebetulnya bentuk kita lagi nggak mindful. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saat itu kita terhanyut dengan pikiran dan emosi kita. Itu semakin emosi kita intens, semakin sedih, semakin kesel, semakin marah. Kalau kita nggak nenangin diri dulu dan maksain untuk mikir, itu biasanya jadinya overthinking. Jadi pikirannya kemana-mana. Nah, mindfulness ini membantu kita untuk melihat masalah secara objektif. Lalu gimana caranya supaya bisa mindful gitu ya? Caranya sebetulnya supaya bisa mindful adalah tenangkan diri dulu. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak sanggup nih menghadapi masalah ini sekarang karena emosi kita terlalu intens, ya udah coba untuk hindari dulu masalahnya. Kamu tenangkan diri dulu, coba atur nafas dulu. Setelah lebih tenang, atau kalau misalnya mau menyalurkan emosinya dulu, misalnya lewat menggambar, melukis, nyanyi, nari, atau pengen pukul-pukul bantal, guling, itu nggak apa-apa banget juga gitu. Tapi setelah lebih tenang baru kita coba amati masalah kita. Oke, permasalahannya bermula dari mana nih? Ketika saya sedang menghadapi siapa? Ketidaksukaan saya apa saat itu? Kenapa saya nggak suka? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu tuh kita sebetulnya being mindful. Nah, ketiga hal tadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang terpisah, tapi sesuatu yang perlu kita lakukan secara komprehensif, kesatuan gitu ya, kohesif gitu. Being kind to ourselves, kasih penjelasan ke diri sendiri, kasih awareness ke diri sendiri bahwa kita semua manusia sebetulnya sama, punya emosi yang sama, juga mungkin menghadapi permasalahan yang mirip-mirip atau bahkan mungkin sama, dan mindful dengan masalah yang kita sedang hadapi. Gitu. Make sense banget sih. 3 itu adalah langkah untuk bisa break free from the cycle of ini ya, self-inflicting injury mungkin ya termnya, atau ada term lain Mas? Self-inflicting injury, jadi memberikan memberikan rasa sakit ke diri sendiri. Iya, jadi sadar maupun nggak sadar gitu. Sadar maupun nggak sadar gitu, karena kalau kita sayang sama diri kita, kalau kita memiliki belas kasih ke diri kita, kita nggak akan membiarkan diri kita untuk menyakiti diri. Gitu. Kecuali untuk sesuatu yang lebih membawa kita pada perkembangan diri. Misal gini, ngomong di depan orang, presentasi, itu kan cemas ya. Cemas itu kan perasaan yang gak menyenangkan. Itu painful. Tapi ketika kita mendorong diri kita untuk coba dulu, siapa tahu kamu bisa, siapa tahu nanti kamu terbiasa gitu. Itu sebetulnya kita mendorong diri kita untuk melewati rasa sakit itu kan ya. Itu bukan sesuatu yang negatif, itu justru positif. Kayak kalau misalnya kita olahraga, kan ngangkat barbel tuh sakit ya. Tapi itu bisa bikin kita sehat dan badannya jadi lebih oke, misalnya gitu. Nah, sama, self compassion juga bukan berarti kita menolak rasa sakit, enggak, tapi kita menemani diri kita menghadapi rasa sakit tersebut dan mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang sebetulnya nggak perlu. Gitu. I think itu sebuah pesan yang sangat penting sih. Self compassion bukan hanya sayang-sayangannya aja, gitu. Tapi produktif gitu. Betul. Mendorong ke arah yang lebih baik. Gini,
Self compassion tuh ada 2. Ada tender, ada fierce. Tender itu artinya kita kayak kalau istilahnya keibuan ke diri sendiri. Bersahabat dengan diri sendiri. Atau kebapaan juga boleh lah. Kebapaan juga boleh. Terlepas gender ya gitu. Boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sakit, kita provide hal-hal yang bisa bikin kita ngerasa lebih tenang. Tapi ada juga self compassion yang fierce. Yang fierce itu tadi adalah kita jadi supporter dan fasilitator buat diri kita menghadapi sesuatu yang mungkin memang painful, tapi memang perlu kita hadapi gitu. Kayak misalnya tadi presentasi di depan orang-orang penting kan itu mencemaskan gitu, atau menghadapi misalnya kita lagi berantem sama seseorang misalnya, dan orang itu tuh penting sebetulnya buat hidup kita. Kalau nggak diselesaikan, nggak dikomunikasikan, kan masalahnya terus-terusan terjadi ya. Self compassion bisa bantu kita untuk oke, kamu kalau misalnya terus berada dalam kondisi seperti ini, masalahnya nggak selesai dan kamu akan terus-terusan sakit. Kita ngomong kayak gitu ya ke diri sendiri. Oke. Berhadapan dengan dia, ngobrol, berdiskusi sama dia, mungkin akan awkward, mungkin akan mencemaskan gitu, tapi ini perlu dilakukan. Yuk, coba dulu. Kalau misalnya kamu terlalu cemas, coba untuk atur nafas, coba untuk tenangkan diri dulu. Nah itu yang fierce. Jadi membantu kita untuk mendorong supaya kita mencapai apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Bagus banget sih. Aku pengen tuh kayak imagine having a loyal friend with you at all times gitu. Pengen punya teman yang sportif, yang validatif, yang loyal sama lu gitu. Selalu gitu. Itu kan kayak asik banget gitu. Jadi hidup bisa lebih enjoyable, let's say, atau bearable. Kalau mau lensa yang ini ya, bearable. Dengan cara itu sih, menarik banget sih. Dan ini Andre, yang perlu kita sadari juga kenapa self compassion penting. Berada dalam suatu kondisi atau situasi lingkungan sosial yang mendukung itu kan sangat menyenangkan ya Andre. Tapi unfortunately kita nggak bisa selalu ada di dalam kondisi seperti itu. Kalau misalnya nggak ada orang lain yang bisa comforting kita, ngasih kita validasi, ngasih kita empati, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Gitu, makanya itu perlu dipelajari. Aku tahu banyak orang yang nggak seberuntung kita sih mas, yang punya orang tua yang let's say nih ya nggak pernah baca buku parenting, atau saudara juga yang nggak pernah baca buku parenting. Kan itu mungkin mereka berangkat dengan modal yang negatif, bukan netral, bahkan negatif, super negatif gitu. Mungkin dari mas ada pesan atau tips ekstra nggak mas untuk mereka yang nggak beruntung ini gitu? Oke, tips ekstra ya. Sebetulnya gini, dari keluarga seperti apapun, kita berangkat, kita bisa tetap mempelajari self compassion, mempelajari kasih sayang buat diri sendiri dari lingkungan lain. Kita kan berada dalam lingkungan yang berbagai macam. Kita perlu menyadari bahwa mungkin orang tua kita sudah memberikan yang mereka tahu gitu loh. Ya itulah yang mereka tahu gitu. Cara mereka mendidik kita gitu, atau cara lingkungan kita mendidik kita gitu. Itu bagaimana cara mereka juga dulu mungkin dididik atau diperlakukan. Dan mereka nggak tahu sebetulnya gimana caranya untuk memperlakukan kita dengan tepat. So yang diperlukan adalah tidak melanjutkan kebencian itu, tapi kita mencoba untuk mempelajari apa yang kita nggak dapetin dari lingkungan rumah di luar. Temukan rumah-rumah lain yang kalian bisa singgahi, yang kalian bisa pelajari bagaimana caranya menyayangi, gitu. Misalnya dari sahabat, rasanya enak ya, rasanya nyaman ya ketika diperlakukan seperti itu sama sahabat saya misalnya gitu. Oke, kita pelajari gimana dia menghadapi kita ketika kita lagi down banget. Dan setelah kita pelajari, kita kasih ke diri sendiri. Itu memang bukan proses yang mudah, tapi itu possible, itu bisa dilakukan gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya ada seseorang yang berangkat dari keluarga yang memang sangat tidak kondusif gitu ya, sampai dia
sangat kebingungan bagaimana caranya menyayangi diri sendiri dan mungkin menyayangi orang lain, saran saya memang datang ke profesional, psikolog dan psikiater misalnya gitu. Kenapa? Karena psikolog nanti akan membantu ya bagaimana membantu ngelit dia untuk melihat permasalahan dia di masa lalu seperti apa dan mengubah pola yang mungkin sudah terjadi selama bertahun-tahun gitu, supaya kita punya pola yang baru yang lebih sehat, mungkin seperti menyayangi diri sendiri tadi gitu. Aku kepikiran ada term di kepala aku yang muncul sih, produktif. Kenapa? Produktif termnya. Oke. Kayak term teknisnya gitu. Kayak punya pola pikir yang fit in negativity all the time. Itu kan ya menyakitkan, tapi juga secara teknis ya nggak produktif gitu. Kayak apa yang mau dicapai nggak tercapai gitu. So kok mungkin one way to think about this adalah produktif gitu. Kalau self compassionate itu kondisi di mana lo bakal the most productive gitu over the long run gitu. Cukup menarik sih. Mungkin betul. buat yang logis yang mikirnya gitu. Terus ada satu lagi sih Mas yang aku nangkap gitu ya. Yang ini satu hal yang aku dapat juga waktu ngobrol sama Mas Hilmi sebelum ini. Waktu kemarin pertama kali kita ngobrol gitu. Ada kaitannya. Kata tadi Mas bilang kayak orang tuh mengejar kesempurnaan untuk diterima orang lain. Itu menarik banget kan? On paper di luar dia mengejar kesempurnaan tuh buat apa? Buat materi, let's say, buat status atau buat apapun itu lah. Ya. Tapi di dalamnya yang dia inginkan betul-betul dari dalam lubuk hati yang paling dalam adalah dia pengen diterima orang lain gitu. I think aku lumayan relate sama itu sih. Dan I think orang lain juga banyak yang relate sama itu sih. Itu sangat menarik sih buatku sih. Yeah. Jadi mengejar kesempurnaan supaya mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Betul. Ya. Sebenarnya itu yang dia mau banget. Itu yang dia inginkan banget. Gitu. That's why pas nggak tercapai itu dia panik gitu, kayak mau pecah gitu. Karena bukan oh iya nggak sempurna atau oh iya uangnya berkurang atau apapun itulah. Tapi oh nggak sempurna, oh lu bakal nggak disukain sama orang lain, lu bakal ditolak sama orang lain. Dan itu kan ya terdengar wah bahaya nih gitu. Karena gue bakal kehilangan rumah gue, let's say, yang sudah sebegitu lama gue susah payah untuk cari. Itu sih. Memang pada sebagian orang kelihatannya mungkin ambisius banget atau mungkin bahkan jadi obsession. Padahal sebetulnya dalam hati yang dia butuhkan adalah perhatian dari orang lain kan. Dia mungkin ngejar karir sampai segitunya, bukan karirnya mungkin yang dia kejar, tapi kehangatan dari orang-orang ketika dia mencapai itu. Pada akhirnya dia ngelakuin itu terus. Dan ketika dia mungkin gagal, akhirnya dia benci sama diri sendiri. Padahal mungkin orang-orang di sekitarnya bisa jadi ada yang memang mungkin gak terima juga, tapi ada juga yang mungkin menerima aja gitu. Makanya kita juga perlu aware. Adakah isu dalam diri kita yang pada akhirnya membuat kita jadi melakukan sesuatu yang nggak konstruktif buat kita. Itu kayak tadi, oh sebetulnya yang saya butuhkan tuh kasih sayang loh, yang saya butuhkan tuh perhatian loh. Oke, dengan cara apa kasih sayang dan perhatian ini bisa kita dapatkan? Oke, yang pertama ya kita makhluk sosial ya, kita perlu orang lain gitu. Ya kamu coba untuk lebih mengintimkan misalnya gitu, mengintimkan hubungan dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang suportif buat kamu. Dan jangan lupa juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri gitu. Memperkuat tali kasih sayang dengan diri sendiri itu juga penting. Itu menarik banget sih. Memperkuat tali kasih sayang dengan diri sendiri. Wah, gimana caranya Mas? Gimana caranya? Tadi dengan mungkin awalnya memang akan terasa awkward, akan terasa aneh ketika kita memberikan positive self talk. Karena kayak di-split kan? Iya, kayak di-split atau kayak ngaca misalnya gitu ya. Iya benar. Kayak ngaca gitu. Atau kayak menghayal.
Kayak menghayal gitu. Ya kita kan memang manusia punya kemampuan untuk berimajinasi ya. Kenapa tidak untuk dilakukan untuk sesuatu yang memang sebetulnya bagus buat kita gitu. Kalau misalnya kita ngerasa itu awkward, mungkin kita perlu terus berusaha untuk menumbuhkan si self compassion tadi ya gitu. Bisa dicoba dengan kalau misalnya kebingungan dengan ngomong langsung gitu ya ke diri sendiri, awkward gitu. Kamu coba aja tulis dulu. Tulis dalam bentuk tulisan gitu. Kayak apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan gitu. Kasih afirmasi positif di dalam jurnal tersebut buat diri sendiri. Kalau masih belum terbiasa. Kalau misalnya belum terbiasa untuk ngomong langsung ke diri sendiri gitu. Atau coba untuk bayangkan temanmu yang ngomong kayak gitu ke kamu. Tapi kan dalam bayangan. Kalau dalam bayangan, ya siapa lagi kalau bukan kita itu sebetulnya. Gitu, walaupun dalam bentuk orang lain kan. Gitu. Coba aja dibayangkan, oh ini yang paling suportif buat saya tuh pacar saya nih gitu. Tapi sayangnya dia lagi gak available. Oke, bayangkan gitu dia ngasih kata-kata positif ke kita atau kasih perlakuan yang baik ke kita gitu. Itu boleh banget dilakukan. Sampai nanti kita terbiasa dengan itu, kita coba ganti sosoknya dengan diri sendiri. Gitu. Bahkan self compassion ini sebetulnya ada bentuk meditasinya. Gitu. Bentuk meditasi untuk membuat kita bisa discover part dari diri kita yang sebetulnya penuh kasih sayang ke diri sendiri. Gitu. Itu juga bisa dilakukan. Ini meta ya Mas ya? Meta gimana nih? Meta love and kindness meditation gak sih? Beda. Oke. Kalau saya sebetulnya ngikutinnya yang ini sih, yang apa? Lebih ke kayak diminta untuk menenangkan diri, membayangkan sesuatu yang mungkin painful buat dia gitu. Tapi terus setelah itu mencoba untuk membayangkan ada sosok lain gitu ya, yang memberikan support dan memberikan validasi yang kita butuhkan saat itu. Yang mana saat itu sebetulnya nggak ada orang lain selain kita kan, gitu. Jadi kita provide itu buat diri sendiri sebetulnya lewat meditasi. Aku cuma mikir terngiang-ngiang aja sih kayak kalau bisa punya teman yang loyal, sahabat yang loyal, setia setiap saat gitu, itu akan menjadi benefit yang luar biasa baik lah untuk bisa hidup dengan gak insecure I guess. Untuk merasa lebih secure gitu. Mungkin ini Mas, ada gak 3 benefit yang dari Mas Hilmi personally gitu rasakan setelah melakukan self compassion ini? Yang pertama benefitnya adalah saya lebih peka terhadap hal-hal yang triggering buat saya. Gitu. Yang triggering buat saya. Misal kayak permasalahan ini nih yang triggering banget. Permasalahan ini yang biasa aja. Permasalahan ini yang enggak. Kenapa? Karena tadi langkah awal self compassion adalah kita sadar suffering kita kan. Gitu. Jadi self awareness kita meningkat. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa merasa lebih nyaman dengan diri kita ketika kita tadi sadar bahwa nggak ada orang yang sempurna dan kita bisa sebetulnya membantu diri kita untuk terus berkembang, memperbaiki kesalahan kita yang memang sudah terjadi. Jadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu karena nggak ada tuntutan untuk menjadi sempurna kan. Gitu. Itu yang kedua. Menarik. Terus juga di saat orang lain mungkin nggak available buat saya available buat diri saya sendiri. Gitu. Itu yang penting sebetulnya. Gitu. Jadi intinya adalah jadinya punya hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Jadi supporter dan fasilitator buat diri sendiri. Itu sih yang sebetulnya benefit utama ya dari self compassion tadi. Saya suka sama itu sih. Supporter dan fasilitator untuk diri sendiri gitu ya. Menarik sih. Oke. Mas, dariku request terakhir mungkin ya. Boleh. Adalah mungkin bisa nggak Mas Hilmi tolong jelasin untuk orang awam gitu apa sih empathetic? Empathetic itu sebetulnya adalah kita yang pertama kita sadar dengan suffering yang terjadi atau rasa sakit yang terjadi baik sama orang lain ataupun diri sendiri.
empatetik sama orang lain atau empatetik sama diri sendiri ya gitu. Terus ketika kita sadar, kita tergugah dalam artian dalam perasaan kita muncul rasa kasihan mungkin atau rasa sayang, kehangatan gitu yang ingin kita berikan ke dia gitu. Itu empati sebetulnya. Lalu kita bergerak untuk membantu orang tersebut, baik itu orang lain maupun diri kita sendiri gitu. Itu sebetulnya pengertian empati. Kita mencoba untuk memahami apa yang terjadi sama orang lain dan atau diri kita gitu, dan membantu orang tersebut, mau itu orang lain ataupun diri kita gitu. I see. Mirip sama empati berarti Mas. Empati gini, empati dan empathetic tuh empathetic itu being empati. Gitu. Jadi kalau empati itu kan kata benda, kalau empathetic itu kata kerja. Kata kerja. Gitu. Ya dariku udah cukup sih Mas. Aku belajar banyak banget. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. Mungkin closing nih Mas. Untuk teman-teman luar sana yang lagi struggling sama self compassion, apa tuh yang pengen Mas Hilmi sampaikan untuk mereka? Oke. Sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah ketika kamu terus-terusan memberikan kata-kata negatif, punishment buat diri sendiri, kamu coba sadari, betulkah itu membantu kamu untuk menjadi lebih baik atau justru bikin kamu tambah pesimis? Kalau misalnya itu sebetulnya membuat kamu tambah pesimis atau bahkan jadi tambah lebih sakit lagi, oke. Kamu perlu ubah cara kamu menghadapi diri kamu sendiri dengan lebih menyayangi dan memahami diri. Kalau kamu bingung caranya, kamu lihat lingkungan sekitar kamu. Siapa yang terasa empatetik, siapa yang terasa menyayangi kamu, dan kamu berikan hal tersebut ke diri sendiri. Kayak gitu sih, itu aja pesannya ya. Kalau misalnya kamu kebingungan, kesulitan untuk melakukan itu, yuk kita counseling dengan psikolog. Itu karena itu bisa bantu kamu. Gitu ya. Itu bisa ngebantu kamu, seperti itu ngebantu saya sih. Oke, closing ya. Terus ada plugin sedikit. Namaku Andre dari Bicarakan. Here with Mas Hilmi, juga psikolog dari Bicarakan. Kalau kamu punya masalah seperti yang tadi disampaikan Mas Hilmi, dan apapun itu masalahnya ya, apapun itu yang membuat kamu lagi galau sekarang, boleh banget untuk coba konsul sama psikolog. Caranya mudah, tinggal kunjungi kami di www.bicarakan.id. Disitu kamu bisa ngobrol dengan psikolog Hilmi ataupun yang lainnya. Thank you banget untuk perhatiannya, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye.